besar betul, ya. betul, Jadi betul sekali. kita nggak bisa bilang oh saya pakai barang ini aman selama-lamanya. Tidak ada yang aman selama-lamanya juga. Pasti akan berkembang. Iya, karena teknologi berkembang, merger ya. Bahkan ada yang dicerain juga. Ada yang dicerain juga. Iya. Jadi nggak cuma selalu merger Pak ya. Ada yang udah di merger lu kagak menghasilkan dicerai lagi gitu kan. Iya. After dicerai ternyata cuma prank. Itu cerita lain. Halo, selamat siang. Saat ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sedang melihat podcast kami dari PT Trikreasi Mandiri Teknologi. Hari ini kita mau membahas satu produk yang mungkin agak jarang kita dengar ya, tapi secara fitur dan fungsi pastinya kita semua sudah sering mendengar mengenai infrastruktur jaringan, ada juga security dan sebagainya. Di sini kita mau memperkenalkan perwakilan langsung dari H3C Indonesia. Ya. Silakan perkenalkan dengan siapa Bung namanya. Siap. Jadi selamat siang Bapak Ibu. Ya di sini masih jam siang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ngambil acara ini saat siang hari gitu ya. Oke, jadi thanks Bapak Ibu yang mungkin udah lihat podcast ini. Juga ini merupakan sebuah kehormatan buat saya ya Bapak Ibu ya. Jadi sebuah kehormatan saya didamping oleh Pak Mario dari Trikreasi Mandiri Teknologi ya. Jadi perkenalkan, saya ini adalah Jonathan selaku Senior Product Manager dari S3C Indonesia. Ya mungkin benar ya kalau kata Pak Mario tadi ya boleh dipertimbangkan gitu ya, dan mungkin juga sering mendengar terkait S3C ya. Kalau biasa kalau orang di luar tuh sering banget saya diledekin Pak. Diledekinnya S3C itu harap cemas gitu ya. Banyak orang ngomong begitu. Jadi angkatannya ketahuan. Iya, tapi kan itu kan H2C zaman dulu gitu kan. Iya. Tapi kalau kali ini kalau saya biasa kalau sama partner saya biasa saya ledekin balik gitu ya. Sebenarnya itu bukan harap cemas, tapi harap cuan belakangnya. Oke, jadi Pak Jonathan sebagai senior apa? Senior Product Manager Pak. Wih, sudah senior berarti ya? Sudah Pak. Kelihatan agak senior memang. Iya, jadi saya kelihatan agak tua ya. Itu job desk siapa? Senior itu job desk siapa? Oke, jadi begini Pak. Saya di sini selaku tim Product Manager ini, saya tugasnya memang job desk-nya agak cukup banyak ya Pak ya. Senior jadi, mesti banyak. Oke, pertama pastinya saya pasti melakukan make sure ya Pak ya, make sure terkait pastinya teknologi yang akan digunakan oleh calon customer kami ya. Jadi customer ataupun calon customer kami make sure bagaimana teknologi itu harus berjalan Pak. Oh, jadi nggak melulu menjual barang ini buat apa, fungsi apa, tapi lihat asesmen dulu. Yes, pasti kami lakukan asesmen dulu. Karena kami yakin ya Pak ya, kami juga orang baru di sini di Indonesia, dan ya pasti kami juga harus meyakinkan bahwa integrasi kami juga smooth kan Pak dengan. Saya yakin customer pasti existing pasti ada ya Pak ya. Kecuali customer baru ya Bapak Ibu ya. Jadi customer baru pasti memang lebih mudah kita untuk berjualan gitu ya Pak ya. Kalau kita ngomong untuk menawarkan sebuah produk pasti lebih mudah. Tapi saat kita untuk make sure sebuah customer, oh ya ini bisa untuk dilakukan, baru kita coba untuk maju gitu ya, untuk melakukan adopsi teknologinya seperti itu. Nah itu salah satu job desk saya Pak. Kedua pastinya saya juga di sini juga saya membantu tim para sales Pak ya, dari sales kami, account manager kami yang ada di H3C Indonesia. Ya pastinya untuk memberikan bill of material yang tepat. Bill of material dan juga desain yang tepat Pak. Jadi di sana juga saya bertanggung jawab dari asesmen yang sudah tadi ada gitu ya. Pastinya kami juga harus memberikan bagaimana request for proposalnya kan ya. Bagaimana desainingnya, bagaimana teknologinya ini berjalan, dan apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana sampai lari ke arah bill of materialnya. Pasti sebuah produk kan pasti ada ya Bapak Ibu, kalau saat melakukan penawaran pasti ada barang yang harus ditawarkan. Iya. Berarti menganalisa lalu memberikan solusi yang tepat, karena bisa aja permintaan atau request dari pihak sales ataupun dari pihak customer belum tentu itu menjadi solusi yang terbaik buat customernya. Jadi dianalisa dulu. Kami analisa dulu, disesuaikan. Oke, good. Berarti kita kalau deliver solusi H3C atau S3C ini
nggak cuman dari pihak customer atau pihak sales, ini customernya butuh ini nih, terus kita kasih, nggak ya? Kita analisa dulu ya? Pasti kami analisa dulu, Pak. Oke. Ya. Karena itu berhubungannya nanti ke after sales ya berarti pasti, ya? Pak. Pasti, Pak. Oke. Karena setelah dari saya lakukan designing, apabila pekerjaannya sudah mungkin menang ya Bapak Ibu ya nantinya, pastinya kami juga harus make sure bahwa nanti dari solusi yang berjalan ini juga akan bisa dapat dijalankan oleh tim bisnis partner kami, salah satunya TKMT ya. Ya kan ya? Pasti kami harus menjamin hal tersebut. Kami juga memberikan training tersebut gitu ya, bagaimana hands-on-nya, bagaimana barang kami berjalan, dan itu harus di make sure dengan baik seperti itu. Berarti nanti ada deliver knowledge juga pasti, dari Pak. HSTC Pasti, ke bisnis partner, lalu ke customer. Yes, betul. Oke. Nah, si HSTC sendiri ini dia berdiri sejak kapan? Kok nggak pernah kedengeran ya? Ataukah sebelumnya dia pernah mutasi dari nama apa gitu? Iya. Oke, jadi ya memang betul ya Bapak Ibu ya, memang kita kalau S3C Indonesia memang agak sedikit jarang kedengeran ya Pak Mario ya. Jadi memang di kita itu kalau kita ngomongin sejarah bahwa memang S3C ini sudah berdiri dari tahun 70-an Pak. Wah, bener. 70-an. Kalah senior 70-an. dong. Saya kalah senior, saya bahkan belum lahir. Iya. Jadi memang, tapi sejarah ini ada Pak di Wikipedia. Jadi ya Wikipedia itu kan pasti ada auditor gitu ya Pak ya, dan harus melakukan verifikasi sedemikian terkait histori dan sejarah dan nggak sembarangan. Iya. Makanya kalau dulu orang ngomongnya WikiLeaks gitu Pak ya, ada yang bocor datanya gitu, itu karena sebuah sejarah yang tidak bisa dibantah gitu Pak ya. Itu tahun 70 berarti ya? Tahun 70-an Pak. Jadi ya memang kita akan lihat bahwa itu dibuat oleh namanya Robert McKelvey. Mana? Robert McKelvey ini orang US Pak. United States gitu ya. Nah, jadi perusahaan ini dulu Bapak Ibu mungkin sering dengar namanya Tricom Corporation. Tricom. Yes. 3com ya. 3com. Makanya ada kata 3C. 3C. Yes. 3C itu dari situ ya Pak ya. Jadi Tricom itu berdiri tahun 70-an, Pak. Nah, tahun 70-an itu Robert McKelvey itu memang kalau kami lihat sejarahnya bahwa Robert McKelvey ini sangat terlena, Pak. Terlena bermain tahun 70-an itu ya kita tahu ya, sama-sama ada toko sebelah ya. Jadi ya toko sebelah kami, ya kalau cek toko sebelah, nah itu biasanya kompetitor yang sangat kuat buat mereka. Apa sih toko sebelah maksudnya itu gimana? Biasa kalau kita di dunia IT kita ngomongnya ini ya, logo jembatan ya. Logo jembatan. Oh, I see. Oke, kita ngomong. Oke. Saya nggak berani sebut merek di sini. Jangan sebut merek, betul. Oke. Soalnya dia nggak bayar kita juga. Sejarah seperti itu 70-an memang Robert McKelvey ini sendiri ya kita lihat sejarahnya memang mereka sangat terlena bermain di divisi IP teknologi. Jadi salah satu yang mereka buat itu adalah paten dari kalau kita lihat di laptop itu ya teman-teman ya itu ada Ethernet biasanya ada RJ45. Ya itu ini adalah salah satu yang dibuat oleh pertama kali oleh si Robert McKelvey. Mungkin dengan itu bisa kita bilang ini bapak Ethernet kita ngomong. Bapaknya Ethernet. Jadi Tricom ini dengan menjadi sebuah bapak Ethernet, saya yakin pasti akan memunculkan bapak-bapak lainnya. Bapak internet lah, ya kan ya. Ada bapak web lah, ya kan. Ada bapak lain-lainnya. Kalau nggak ada ini mungkin agak lebih sulit. Iya. Pasti ada. Dia menginisiasi pertama kali. Menginisiasi pertama kali. Nah, tetapi di tahun 2003, ya karena mereka bermain di Santa Clara, mereka mencoba untuk menggait market of China. Oh, dia migrasi nih ke China. Dia ingin memigrasi dan melakukan market share ya. Tahun berapa itu? Tahun 2003. Wih, dari tahun 70 baru 2003. Jadi mereka di US company aja mereka which is udah bisa dibilang almost 18 tahun ya Pak ya? Almost 18 tahun. Lebih dong. 16 tahun ya? Lebih dong. Dari tahun 70. 20-an tahun ya? Iya dong. 20-an tahun ya? 30 lebih loh, 33 tahun. Berarti 30 tahun ya? Iya. Nah, memang kita lihat bahwa di 2003 sendiri sejarahnya ini, bahkan saya lihat di Indonesia Pak, saya masih sering ketemu gitu ya, Bapak Ibu mungkin masih make. Nah, 2003 itu mereka merger dengan teknologi yang mungkin Bapak Ibu tahu biasa disebut dengan kipas merah. Biasanya orang ngomong kipas merah. Oke, ini banyak analogi ya. Analogi ya. Kipas merah jembatan ya. Iya, tadi jembatan kipas merah. Saya juga sekali nggak dibayar dengan endorse ya, nggak di endorse sama dia brand-brand tersebut gitu ya. Saya di sini mewakili Hati Gace. Ya kipas merah itu jadi ya kita merger dengan mereka. Ya karena kenapa waktu itu ya kalau kita lihat sejarahnya bahwa Tricom bermain di divisi IP teknologi. IP ya which is with the switches gitu ya dan macam-macam. Dan mereka juga ingin menukar sebuah teknologi research and development.
I see. Jadi Huawei sangat terkenal bermain di divisi telecommunication ya Pak ya. Jadi kalau kita ngomongin BTS, frekuensi, kita ngomongin microwave mereka kuat di sana gitu ya untuk bermain di divisi telecommunication ya. Jadi sebagai bridging dan macam-macam. Nah kalau Tricom ya bermainnya di enterprise di sini gitu ya. Oke. Nah seiring berjalan nih Pak, jadi biasa ya Pak kalau di dunia IT kan pasti ada namanya apa? Ini ya kita ngomong kawin cerai gitu ya. Bukan dunia IT itu mah. Dunia IT cuma ya, dunia Pak. perfilman. 2007 pun akhirnya karena mereka sama-sama egosentris kan Pak ya, perusahaan Amerika dan China, ya mereka akhirnya melepas kembali semua saham itu Huawei dari Tricom itu agar sehingga Tricom itu ngambil lagi. Nah tapi Tricom sudah terlena dan terlanjur punya market yang cukup besar di China. Gara-gara dulunya pernah nikah dengan si kipas merah kipas itu. merah itu. Makanya dulu ada logo namanya, kalau Bapak Ibu sempat make, ada yang logonya namanya Huawei Tricom. Nah, saya sebut brand jadinya. Kipas Tricom. merah Tricom. Nah, saya sudah sebut merek dikit nih ya. Itu pernah tuh. Pernah, Pak. Itu tahun berapa itu? Tahun 2005 saya pernah lihat ada barangnya, ada. 2000, tapi kan 2003 ada cerai. Oh, 2003 baru masuk China. Ya, masuk ke China. Makanya 2000 dia masuk ke Indonesia, saya lihat waktu kipas merah masuk ke Indonesia, mereka masih jual itu. Masih jual itu, masih ada brand itu. Ya. Huawei Tricom. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang jadi salah satu customernya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih senior dari saya. Oke. Jadi ini saya bahkan pernah lihat ada barang seperti itu. Dan mungkin masih ada Bapak Ibu yang masih pakai. Paket mereknya udah masih 3 com ya. Jadi itu masih Tricom. Iya, masih Tricom. Dan saya beberapa kali ketemu customer di Indonesia masih banyak make Tricom, Pak. Dan masih hidup. Berarti barang itu sebenarnya Tricom dulu. Iya. Tuh Huawei dulu, Tricom. baru Huawei Tricom. Oh, itu berarti udah langka tuh, nggak diproduksi langka lagi banget, ya? Pak. Tapi biasanya saya sering kali ketemu customer di Indonesia itu pakai yang mereknya Tricom. Dan itu masih jalan. Masih jalan ya. Jadi saya cukup bangga gitu ya sebagai salah satu product manager di S3C bahwa memang ya kita bisa bilang ke customer ini adalah benefit point kami gitu ya. Benefit pointnya adalah pasti masalah durabilitas Pak ya, tahan lama. Kalau kata orangnya tahan lama. Oke. Dan semenjak di 2003 itu Pak, makanya di 2007 ya akhirnya Huawei merasa bisa, Tricom merasa bisa, dan Tricom sudah ada di China, market of China sudah berjalan, sudah banyak marketnya. Ya akhirnya nggak mungkin boleh dong Pak ya udah dua entity yang berbeda, Huawei dan Tricom. Tricom kan juga nggak boleh pakai nama US ya, kalau kita ngomong ya. Makanya di China. Ya di China ya. Yes, jadi makanya muncullah namanya S3C. Nah, S-nya itu berarti apa? S-nya berarti dulunya tuh Huawei dulu. Oh, dulu itu berarti. Iya, itu dulu. Dia sudah bercerai tapi tidak mau merubah. Ya, tidak mau merubah itu karena mungkin lebih easy lah untuk orang mengingat gitu ya. Ya biasa kalau kita pemilihan brand begitu ya, Pak ya. Iya. Nah, seiring berjalan ya, Pak ya, 2007 karena sudah mereka sangat besar di China, Tricom Corporation sudah sangat besar di China, marketnya gede. 2010 Bapak Ibu bisa lihat di Wikipedia sejarahnya, akhirnya kita Bapak Ibu kenal dengan brand namanya Hewlett Packard. Oke. Itu si jembatan bukan? Bukan. Oh, bukan. Ya, kalau kita sekarang ngomongin mereknya kotak hijau. Kotak hijau. Ya, Bapak Ibu ya. HP. Iya, HP ya. Jadi nah HP itu ya dia mungkin lebih senior dari kita bahkan ya. Jadi dia pencipta komputer ya Pak ya, mainframe. Iya. Kita sudah sangat mengakui lah kalau dia ngomongin komputer, server gitu ya, manufacturing, ya mereka luar biasa. Jadi ya mereka sudah lama bermain di sana dan mereka punya banyak divisi ya Pak ya. Nah, salah satunya mereka sebut biasanya HP Enterprise. HPE ya gitu ya. Nah, di 2010 kita tahu sama-sama sejarahnya bahwa 2010 HP itu membeli Tricom. 2010. 2007 si Tricom dan Huawei bercerai. Berarti Tricom sendirian tuh. Muncul S3C. Muncul S3C kan ya? 2007 muncul S3C. Muncul S3C di China market. Oh, berarti S3C muncul per 2007. Iya, muncul per 2007. Oh, berdiri berarti 2007 tuh ya. Ya, sebagai S3C ya. Entity sendiri. Oke. Lalu 2010 kita sama-sama tahu bahwa HP benar-benar mengakuisisi Tricom secara utuh. 2010. Di seluruh dunia bukan di China. Seluruh dunia. Oke, seluruh dunia. Makanya otomatis gitu ya, kami sebagai company dari S3C di China market mau nggak mau dong jadi anak perusahaannya dari SPE. Yep. Ya. Nah, kenapa sih sebenarnya
kalau kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu ya, jadi SPI itu dulu nggak punya namanya divisi networking. SPI nggak punya divisi networking. Nggak punya divisi apa dia? Mereka punya SP Enterprise, server, data center, ya gitu ya, mereka punya seperti itu. Makanya saat mereka sudah mengakuisisi kita secara full, mereka melakukan emblem dan kawan-kawan, ya makanya mereka akhirnya punya namanya divisi HPN, HP Networking. Oh, baru tahu nih. Ya, itu HPN. namanya HPN, Pak Mario. Ya, SPN itu, HPN itu makanya bisa dibilang itu adalah barang-barangnya kami, teknologi kami di belakang itu. HPN itu sebenarnya di dalamnya adalah Tricom. Iya, dalamnya adalah Tricom. Oke. Terus? Ya, jadi Tricom ini sendiri akhirnya mau nggak mau, S3C adalah benar-benar wholly owned dari subsidiary HP. Oh, pinter ya si Tricom. Jadi dulu dia Tricom nikah dengan Huawei jadi H3C. Dia bercerai 2007. Dia cari pengganti yang depannya H juga. Iya. Ketemu lagi. Iya, jadi makanya ini cukup unik ya. SP Tricom. SP Tricom. Iya, jadi memang itu cukup unik, Pak. Oke. Makanya kenapa kalau kita bilang bahwa ya si HP ini sendiri ya barang-barangnya di dalam Wikipedia mungkin sampai sekarang pun kalau ngomongin divisi enterprise dan data center mereka pun juga bisa dibilang masih pakai barang kami. Tapi mereka bukan jual H3C dong. Mereka jual HP. Ya, mereka akan jualnya tetap brandnya HP. Tapi di dalamnya sebenarnya sama. Ya, mereka akan jual itu sebagai HP ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ya ini cukup unik, nanti saya cerita lagi ya. Bahwa selanjut berjalan, Bapak Ibu tahu ya 2016, saya ingat banget di 2015 saya waktu itu sempat sebelum di H3C ini sempat menangin sebuah proyek yang cukup besar di Bali. Waktu itu ya, ada namanya World Trade Organization. Waktu itu saya hanya bantu sih, nggak begitu tahun berapa itu? 2014 atau 2015 gitu. Nah, nggak lama kemudian pas mereka kayak sama kayak G20 ya. Jadi tapi ini out of the record aja, kita nggak mau. Out of the record, nggak apa-apa. Jadi ini hanya disclosure gitu ya. Habis itu kan kita tahu 2016 kan terjadi perang dagang ya Pak. Ya memang mungkin kalau aku lihat kayaknya ini agak sedikit global trade war ya kalau kita ngomongnya. Jadi antara China dengan Amerika kan cukup. Kita sama-sama tahu ya. Di tahun itulah. Ya itu oke lah. Itu is the politik lah. Buat kita nggak ngomongin itu. Di 2016 makanya kenapa HP sudah tidak ada di China market, Pak. Bapak tidak akan menemukan brand HP satupun di sana. Berarti dari 2010 itu si HP ada di China dong? Masih. Dengan nama brand HP. Brand HP. Per tahun mulai adanya 2016 mulai perang gejolak ya kita ngomongnya perang dagang ya. Itu tarik dia. Ya jadi ya karena mereka suka memulai perang dagang gitu ya, dan perang dagang sama dengan negara adidaya kita ngomong ya. Adidaya dengan adidaya. Gitu kan. Jadi ya kita kan sebagai orang Indonesia ya lihat kiri nonton aja. Kita nonton aja ya. Oke, jadi ya memang akhirnya brand HP itu udah nggak ada Pak di sana. Tapi barangnya tetap ada. Yes. Nah, makanya ini menurut saya agak sedikit cukup pintar sebagai bisnismen HP sendiri gitu ya. Dan 2016 itu akhirnya HP melepas karena dia tahu mungkin ya dengan China market yang cukup besar, dengan value yang sangat besar, value proposition yang sangat besar gitu ya. Dan akhirnya HP menjadi saham minoritas, Pak. Saham minoritas. Jadi mereka melepas 51% sahamnya mereka. Ya, 51%-nya itu dipegang oleh Tsinghua Uni Group. Nanti Bapak Ibu lihat di slide ini ya. Tsinghua. Jadi Tsinghua Uni Group ini perusahaan apa sih gitu ya? Nah, Tsinghua Uni Group ini adalah perusahaan salah satu manufacturing-nya server dan storage-nya HPE. Oh, sampai hari ini? Sampai hari ini. Salah satunya ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang HP itu punya ya, kalau kita ngomong kan sama ya kayak iPhone ya, kita ngomong brand. Kalau brand sekarang saya nggak apa-apa nih. Kalau iPhone kan brandnya ada Amerika, ya kan dia bikinnya di Foxconn-nya di China. Assembled in China. Ya. Jadi ini mirip kejadiannya sama kayak kita, Pak. Jadi HP punya brand, salah satu manufacturing-nya ada di kami. Jadi Tsinghua Uni Group ini punya salah satu manufacturing line dari server-server itu. Server HPE ya, server HPE, storage, kita ngomong nimble gitu ya, seluruh dunia lah. Itu jadi, pabriknya di China dan atas produsennya itu si PT Tsinghua Uni Group. Ya, kalau kita bilang Tsinghua Uni Group ini gitu ya Pak ya, Tsinghua Uni Group ini punya banyak sekali bisnis unit.
Punya banyak. Okay. Banyak sekali. Okay. Mungkin yang paling terkenal adalah salah satunya adalah Tsinghua University, Bapak Ibu. Tsinghua nggak terkenal juga, nggak tahu juga. Terkenal. Jadi memang agak sedikit jarang orang Indonesia mendengar. Tapi kalau buat orang-orang yang pelajar, biasa mereka itu terkenal ya? Sangat terkenal, Pak. Jadi Tsinghua University itu adalah universitas number 1 di China. Di China. Wah, kok saya merasa bodoh jadi? Iya. Di China. Tapi kalau biasa kan kalau kita kan orang Indonesia kan ngeliatnya gini ya, kita lihat UI nomor berapa sih gitu Iya. Gitu kan. Ya padahal kalau kita lihat padahal itu cuma nomor 100, nomor 200 gitu kan ya di dunia gitu ya. Iya. Kurang lebih gitu Pak ya. Kalau di Indonesia ya nomor 1 gitu ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongnya Tsinghua University ini salah satu unigroupnya dia adalah Tsinghua University ini adalah number 1 in China. Oke. Sama lah kalau kita ngomong UI, UGM gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa Tsinghua University adalah number 14 in the world. Wow. Yes. Jadi dia deretannya MIT, Harvard, Stanford dan kawan-kawan ya. I see. Cambridge. Nah, itu memang deretan mereka. Jadi mereka di halaman pertama langsung kelihatan gitu, Pak. Kalau kita harus bolak-balik halaman dulu ya. Oke. Jadi bisnis keduanya Tsinghua Unigroup juga adalah ya mereka adalah semi manufacturing semikonduktor ya kita bilang ya. Semikonduktor, bikin chipset dan kawan-kawan. Nah, dan juga salah satunya ada pembuat server. Dan yang lainnya adalah banyak bisnis-bisnis lainnya, salah satunya lagi adalah mereka juga punya public cloud di luar sana. Public cloud. Ya, mereka punya public cloud di sana, tapi mereka tahu komposisi mereka bahwa mereka adalah manufacturing ya Pak ya, jadi punya server dan kawan-kawan. Ya, jadi komposisinya tidak ingin mencoba untuk melawan raksasa ya Pak ya. Raksasa di sana kan banyak ya. Ada Tencent Cloud, ada Alibaba Cloud dan kawan-kawan lah. Jadi banyak sekali di luar sana. Nah, jadi seiring berjalan sampai sekarang begitu Pak komposisinya. 2016 sampai 2022 kami hadir di sini gitu ya. Nah, itu komposisinya masih sama. Berarti artinya 51% yang tadi dilepaskan ke Tsinghua itu hanya dikarenakan adanya perang dagang di mana HP tidak bisa masuk ke dalam market China. Iya, jadi mereka akhirnya sekarang udah lepas Pak, udah nggak ada. Bapak Ibu kalau nanti sempat bermain ke China lagi, kalau mungkin pandemi sudah mulai reda gitu ya, ya itu Bapak Ibu sudah nggak akan nemuin brand HP. HP di China, tapi yang ditemukan adalah S3C, which is dalamnya adalah 49% HP. Yes. 49% sahamnya, tetapi barangnya 100% ya sama. Iya, sama. Tapi sama tetap persis. sudah emblemnya S3C. Tapi emblemnya sudah S3C. Sudah S3C, betul. Kalau kita balik, berarti yang ada di dunia ataupun yang ada di Indonesia yang brandnya HP di dalamnya ya sama dengan S3C dong? Yes, mungkin bisa jadi salah satunya. Oke. Ya karena itu manufacturing lainnya kan nempel ya, kalau bisa dibilang ya. Ya kalau mungkin Bapak Ibu pakai HP sekarang, ada kemungkinan dia ternyata ordernya dari China datang kan ke sini. Tapi kan HP nggak hanya cuma manufacturing, nggak cuma satu. Ada banyak. Ya, mungkin ada banyak. Gitu ada banyak. Nggak cuma sama Tsinghua juga. Iya, nggak cuma Tsinghua doang. Iya. Mungkin sebagai prinsipal atau vendor dia kan bisa bikin di mana aja ya Pak ya. Betul. Tapi apapun isinya, mau HP atau S3C sama atau tidak, berapa persen kesamaannya, berapa persen perbedaannya, tetap saja bahwa S3C ini 49% adalah HP. Jadi ini cukup unik ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga cukup agak kaget kemarin bahwa pas kami kemarin tuh kita ngomong biasa kalau di principal atau vendor ya biasanya kan ada namanya kita sales kick off biasanya tahunan. Kita ngomongnya tahunan meeting gitu ya Pak. Meeting tahunan. Nah, itu meeting tahunan itu bahkan seorang CEO dari HP itu bahkan juga menjadi seorang pembicara di S3C kick off. Jadi ya Mr. Antonio gitu ya. Mr. Antonio itu ya orang cukup besar di HP. Ya dia juga menjadi pembicara. Tapi bicaranya nggak pakai bahasa Cina ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka pakai bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Cina. Kenapa diundang sebagai pembicara? Kan sebenarnya kalau lagi kick off meeting mau kita undang siapapun jadi pembicara. Karena ya bisa dibilang kan mereka pegang saham juga 49%. Dan pemegang saham milik HP di S3C ini boleh dipublikasikan nggak sih? Yes, boleh. Dan memang itu sudah terpublikasikan. Dipublikasikan. Artinya ini kita sampaikan ini ke publik, terutama kepada customer rekreasi mandiri teknologi, bukan karena S3C ingin mendompleng nama besar HP lalu bukan. Kita supaya laku gitu. Betul. Enggak ya? Bukan Pak. Boleh dipublikasi nih ya? Boleh. Karena nanti ngeditnya susah kalau kita nggak boleh. Kapan berdiri di Indonesia si S3C ini? Oke, jadi
S3C Indonesia ini kita sudah berdiri dari tahun 2020. Sebenarnya kami masuk ke sini. Masuk ke Indonesia 2020. Ya sebenarnya masuk ke sini 2019, Pak. 2019. Cuman kami masuk ke Indonesia itu dulu pakai perantara dulu. Jadi perantara maksudnya lewat perantara itu nggak langsung S3C Indonesia. Nggak langsung S3C Indonesia, tapi dulu kami lewat Titanicom. Jadi Titanicom itu adalah salah satu perusahaan yang sekarang kami tunjuk sebagai ASP-nya kami, Authorized Service Partner kami. Jadi mereka biasa bisa dilakukan untuk melakukan instalasi, training, services lah pokoknya. Ya, kita ngomong services ya Pak. Dia tidak menjual produk, tapi menjual services. Produk hanya memang di kami. Berarti kalau kami membeli services ke S3C dilemparnya ke Titanicom. Yes, ya salah satunya. Iya, tapi kan memang kami yakin ya Pak ya bahwa ya, Titanicom juga orangnya juga terbatas Bapak Ibu ya, dan makanya kenapa kami juga di sini sangat percaya dengan tim Pak Mario ya. Ya tim Pak Mario promosi terus. Ya enggak. Ya kami lihat mereka juga luar biasa, orangnya juga banyak ya, dan orangnya saya lihat profesional. Amin. Dan sudah tersertifikasi bahkan ya untuk ngomongin H3C. Ya jadi kami percaya untuk menjadi level 1 partner kami di lapangan adalah memang TKMT ya. Gitu ya. Amin, thank you. Jadi ya memang 2019 setelah dari Titanicom itu dari headquarter kami ada di Beijing ya, Bapak Ibu ya. Nah di Beijing itu akhirnya meminta kami untuk membuka local representative S3C Indonesia. Ya, jadi ini menurut saya cukup keren ya Pak ya. Sebuah prinsipal ataupun vendor itu punya PT di sini. Ya. Iya, biasanya kan nggak mau ya gitu ya, biasanya nggak mau ya, mereka jadi mereka harus tanam saham atau macam-macam. Itu menurut saya juga cukup complicated buat seorang adidaya China itu untuk masuk ke sini cukup berat. Karena mereka harus tanam saham dan macam-macam, penunjukan orang. Nah jadi ya kenapa jadi di Indonesia kami dinamakan di sini adalah PT Huasan Teknologi Indonesia. Huasan Teknologi Indonesia. Hanya Huasan. Ya, Huasan. Huasan Teknologi angka Indonesia. 3-nya kemana? Nah, jadi memang ya ini memang saya dapat info gitu ya bahwa dulu saat kita melakukan registrasi di Indonesia itu punya regulasi, Pak. Punya aturan dan regulasi bahwa kami tidak boleh menggunakan angka. Jadi, di dalam satu nama PT? Di dalam sebuah nama PT. Ya sama kayak Pak Mario ya, PT Tri Kreasi Mandiri Teknologi. Yang nggak boleh PT 7 KMT gitu kan, nggak boleh. Walaupun kelihatannya TKMT, nggak boleh PT 7 KMT. Iya, betul. Nggak mau juga sih. Oke. Terus biasa kan kalau plat begitu ya kelihatannya. Berarti nama angka 3-nya dibuang. Iya, dibuang. Karena memang aturan Indonesia. Ya, aturan Indonesia dan memang nama kita memang Huasan. Huasan itu apa? Saya agak lupa, tapi saya pernah dikasih tahu. Ini pertanyaan di luar Jadi begini, kalau saya pernah nanya sama bos China saya ya, bos China itu Huasan itu adalah bunga yang berkembang. Bunga yang berkembang. Nah, jadi itu makanya kenapa Huasan gitu ya. Huasan berarti. Jadi korek nih. Berarti kalau kita sebutkan customer sudah banyak ya. Tapi kita jangan sebutin di sini. Nggak boleh. Karena kita belum izin sama customer itu kita sebutkan. Tapi Bapak Ibu kalau kita mau boleh sebutkan nanti suatu saat lah kita akan coba sebutkan, kita buat lagi podcastnya. Kita izin dulu oleh customer. Customernya pasti kalau kami sebutkan Bapak Ibu pernah mendengar nama-nama itu. Karena nama-namanya cukup besar. Dan kenapa mereka pakai itu? Mereka sebagai suatu entity yang besar, nggak mungkin mereka juga mau pilih satu produk yang sembarangan untuk mereka pakai di operasional. Jadi kenapa mereka berani pakai S3C yang belum terkenal, dan mereka juga berani gambling dalam tanda kutip. Mereka bukan gambler lah, tapi mereka sudah buktikan dengan POC dan mereka juga sudah lihat historinya, dan sampai hari ini semua berjalan so far. Tidak ada yang signifikan masalah yang parah gitu ya kita bilang. Iya. Oke. Nah, sekarang pasti Bapak Ibu juga penasaran. Dari tadi kita bicara historinya S3C, mulai dari namanya masuk Indonesia kapan, dia udah melalang buana dari China ke Amerika, ke China, ke Indonesia gitu kan ya. Sebenarnya barangnya apa aja sih? Oke, kalau ngomongin barang ya Pak ya, jadi memang nanti Bapak Ibu bisa lihat di slide ini ya. Nanti saya coba minta operator, jadi nanti untuk dilihat slide-nya bahwa memang ada beberapa fokus produk yang kami Pak.
Jadi karena memang Bapak Ibu tahu Trikom itu kan dulu bermain di divisi networking ya Pak ya. Jadi dengan hal kata lain bahwa memang barang kami ini main fokus kami salah satunya adalah router, ya switching, ya wireless. Ya jadi dan terakhir adalah security. Nah jadi ini cukup unik juga Pak. Kenapa? Gue bilang, oh H3C biasanya dibilang, oh kok H3C punya security. Iya. Kenapa kok bisa ada? Kan networking gitu ya. Kok bisa punya security? Jadi ini Bapak Ibu bisa lihat lagi sejarahnya lagi. Jadi dulu 2015 Trikom itu sempat membeli teknologi tipping point. Tipping point, oh pernah dengar. Tipping point itu sejarahnya. Jadi, wah Pak Mario bahkan udah dengar, berarti udah senior juga nggak? 2015 belum lama. Udah 7 tahun tapi ya. Tipping point, tahu. Nah, jadi membeli sejarah tipping point, makanya dulu ada HPE tipping point, gitu kan ya. Nah, beda sama dengan komputernya sama Sourcefire. Sourcefire itu dibeli sama Cisco ya, kita ngomongnya. Jadi namanya Firepower. Nah, jadi kami punya salah satunya itu kami sebut dengan namanya teknologi communication technology. Kami singkat dengan namanya CT. Ya, communication technology. Jadi router, switch, wireless dan firewall itu menjadi produk CT kami. Tetapi ada cukup yang unik gitu ya. Jadi kami sekarang juga sudah mulai dan juga sudah diizinkan oleh HPE di dunia untuk juga bisa menjual server, Pak. Server HP? Server. Bukan server HP, server S3C, sorry. Yang mana tadinya server S3C. Itu punya HP, S3C hanya bermain di networking. Sekarang boleh jual server. Betul banget Pak. Jadi ini cukup unik, tapi ini just correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi yang saya lihat bahwa dari data nanti saya bisa sematkan di sini ya. Jadi bahwa ada sebuah research biasanya kan kita ngomong kalau di IT ya nggak jauh-jauh lah ya Pak, Gartner or IDC gitu ya. Dua itu. Ya cuman kita mau coba lebih buka ke IDC-nya. Jadi IDC-nya kan lebih ngomongin market share. Apa yang terjadi sih di dunia gitu ya. Nah jadi dari data IDC ini sendiri bahwa juga melihat bahwa kita bisa melihat bahwa HP sendiri gitu ya, dari HP sendiri mereka juga mengalami penurunan year on year growth yang cukup tinggi, cukup dalam. Kalau nggak salah mereka kemarin minus 9% Pak, seingat saya. Jadi bisa dibilang server fisik itu, kita ngomong server manufacturing, mereka mengalami rejection. Beda dengan H3C ya Pak ya. Jadi dengan H3C sendiri gitu ya, H3C itu memiliki year on year growth yang mungkin sekitar 10-14%. Itu kan di networking. No. Ini saya ngomong di server Pak. Oh di server? Di server. Kalau networking udah otomatis tapi kami selalu naik. Ini di servernya. SP yang mana dulunya memang fokus di sana, itu malah rejection. Ya, mereka mengalami rejection yang cukup dalam. Gitu, gara-gara S3C kali. Nah, bisa jadi Pak. Nah, tapi makanya, tapi ini cukup unik Pak dan cukup pintar menurut saya sebagai seorang bisnismen gitu Pak ya. Karena kenapa? Kalau saya sebagai seorang CEO mungkin ya, itu adalah kantong kiri dengan kantong kanan saya. Iya, nggak peduli. Nggak peduli saya. Gue juga nggak peduli, bodo amat ya. Yang kiri gue minus, kanan gue plus. Yang kiri gue tipis, yang kanan gue tebal, kan gitu ya. Balance aja. Nah, balance aja. Jadi ya sebenarnya kan hanya menurut saya ini trik yang luar biasa menurut saya. Jadi itu cukup oke. Dan makanya memang di Indonesia pun puji Tuhan beberapa partner kami pun juga gitu ya. Salah satu juga TKMT itu juga udah mulai fokus nih untuk ngomongin server teknologi. Ya, ngomongin server teknologi. Jadi nggak hanya cuma ngomongin communication teknologi. Nah, kalau dia server, tapi nggak hanya berhenti di situ Pak. Bahwa sekarang H3C pun bahwa kita juga bisa dibilang banyak lah Bapak Ibu sudah pada kenal teknologi cloud computing. Ya, cloud computing salah satunya teknologinya adalah hyperconverged infrastructure. HCI. Ya, biasa orang ngomong HCI gitu ya, HCI gitu ya, HCI. Nah, jadi HCI ini juga bisa dibilang itu bukan sebuah teknologi yang baru gitu ya. Kita ngomong itu adalah teknologi yang sudah jalan dari tahun 2015 ya. Lagi heboh-hebohnya gitu. Jadi saya sendiri pun sudah bermain IT dari tahun 2009 mengenal teknologi virtualisasi. Ya, tapi kita nggak bisa bohong ya Bapak Ibu ya. Jadi ya VMware juga sudah menjadi salah satu pondasi virtualisasi. Dari awal orang moving dari sebuah server fisik menjadi sebuah virtualisasi gitu ya. Nah, tapi kan virtualisasi nggak hanya berhenti di situ karena banyak sebuah permasalahan yang terjadi
terjadi. Iya. Ada ngomongin masalah storage-nya, manajemen storage-nya, manajemen si compute-nya, macam-macam. Nah, makanya muncul kalau HCI ini adalah, kalau saya biasa bilang ke customer, simpelnya ini adalah sebuah magic box. Ya, kita mau magic box gitu ya. Jadi dia bisa melakukan banyak hal. Compute, storage, network. Memang dengan teknologi seperti ini nggak bisa dibilang kita adalah teknologi yang baru. Nah, kenapa? Karena kita cukup telat, Pak, masuk ke sini. Ya, kita banyak. Ya, sudah ketinggalan jauh lah. Kalau kita ngomong sama orang pemain di luar sana gitu kan ya, brand-brand lain gitu, ya mereka sudah lebih dulu gitu ya. Tapi kami juga cukup bangga bahwa customer di sini juga udah mulai banyak, Pak, yang bisa mulai percaya dengan HCI kami. Ya, banyak. Dan kami di sini pun punya 3 demo unit. Langsung 3 klaster. Kalau mau coba Bapak Ibu, mau dicoba Bapak Ibu mau coba, dan kita sudah melakukan sertifikasi juga ke tim TKMT gitu ya, bahwa HCI ini sendiri pun juga kita berdasarkan data EDC, kita adalah orang yang jadi kalau mereka ngomong di China itu ada namanya asosiasi HCI. Asosiasi HCI. Nah, kita ditunjuk sebagai first president untuk ngomongin chairman dari CEO-nya HCI. Jadi H3C itu dulu sebenarnya dari dulu udah terkenal. Terkenal apa? Terkenal HCI-nya. Berarti HCI H3C udah ada dari dulu? Udah dari dulu, dari 2013. Jadi tadi kan kita lihat sejarah ya, H3C berdiri tahun 2007. Mereka 2013 itu sudah mengalami banyak sekali rombakan software, rombakan update, patching dan kawan-kawan. Dan tapi kita baru mulai jualan di 2020 bahkan gitu ya. Nah, sekarang kita bisa dibilang kami sudah punya mungkin 5-7 customer. Ya, ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan karena ya kami jalan 2020 kena Covid. Bisa dibilang kami baru jalan efektif 2 tahun, Pak. Jadi customer kami dengan ukuran 5, oke lah ya. Kita bagus, itu very good menurut saya. Ini HCI-nya berdiri sendiri dalam satu appliance ya? Yes, makanya kenapa dengan adanya hal seperti ini, nggak cuma HCI dan server fisik gitu ya. Jadi kami selalu menyebut slogan kami adalah single point of contact. Ya, kenapa? Jadi Bapak Ibu bisa punya sebuah solution gitu ya. Nah, di mana ini juga menjadi sebuah tugas saya untuk menjamin dari ujung sampai ujung, end to end solution. Dimulai dari kita mau ngomongin networking gitu ya, kita mau ngomongin data center, ngomongin HCI, kita bisa bantu semua dari atas ke bawah. Ini ada pertanyaan di luar ini nih. Yang saya lihat di lapangan, di market, itu kan juga ada produk dari China, yang mana dia awal berdirinya itu fokusnya di internet security lah. Lalu dia berkembang menjadi satu firewall. Lalu dia terakhir ini berkembang juga melahirkan satu HCI. Terus sama dia dinikahkan dalam satu produk, ada firewall dan HCI. Nah, nah itu apa sih? Apakah itu memang satu terobosan yang mana itu baik, tapi apakah itu akhirnya menjadi satu batu sandungan yang sebenarnya memang itu sebenarnya 2 entity tidak boleh digabungkan? Itu gimana dari sudut pandang Maju? Jadi begini ya Pak Mario, jadi ini memang ini cerita yang sangat unik. Mungkin saya agak tahu brand itu gitu ya. Ya karena kenapa? Karena saya pernah di posisi itu. Mereka itu bermain focusing, mereka adalah company yang dulunya hanya sebuah SSL VPN, Pak. Iya, SSL VPN awalnya. Mereka fokus di SSL VPN, makanya dengan ada SSL VPN, tapi kan customer SSL VPN itu bukanlah menjadi sebuah teknologi yang kita ngomong menjadi sebuah hal yang spesifik ya Pak ya. Makanya kita biasa ngomong itu seperti virtualisasi. Virtualisasi itu menjadi sebuah komoditas, kebutuhan. Kebutuhan yang memang harus ada. Gitu. Bukan menjadi sebuah hal yang, lu spesifik, lu spesial banget gitu ya. Bukan seperti itu Pak. Tapi sama seperti dengan company tersebut, SSL VPN akhirnya itu hanya menjadi sebuah hal yang sangat umum. Makanya mereka punya bandwidth management gitu ya, mereka punya security, mereka memang fokus di internet security. Tapi juga mereka akhirnya merambah bisnis ke hyperconverged ya Pak ya. Hyperconverged itu. Nah, HCI ini sendiri gitu ya Pak ya, HCI-nya si brand ini sendiri, bahwa karena mereka bermain di internet security, mereka ingin mencoba seakan-akan memberikan third generation. Seakan-akan memberikan generasi yang kedua. Karena kenapa? HCI kan biasa kan pasti ngomongin compute, storage, network gitu ya. Jadi ya itu common. Tapi saat mereka ngomongin mengembeditkan kemampuan-kemampuan tersecurity ke dalam itu, sometimes somehow gitu ya, customer is not suitable Pak untuk ngomongin seperti itu. Ya, karena kebutuhannya memang tidak ada di situ. Gitu ya, tidak ada di situ. Makanya memang
Itu kalau kita bilang kadang-kadang ada barang yang namanya nice to have, ada yang namanya good to have. Oke. Ya kan Pak ya? Memang ada yang namanya kebutuhan, ada yang keinginan. Iya. Pak ya. So, bisa kami bilang barang kami ini adalah barang pertama di China market dibanding. Jadi saya ada di sana di tahun 2016, 2017 Pak. Saya ada di sana, join di sana. Ya waktu itu masih banyak glitch ya kalau kita ngomong ya. Ya dulu bisa dibilang saya itu tim product manager dia yang bisa dibilang orang number one atau number two yang gedein market di sana. Jadi, nah itu saya sudah sering sekali mendengar dari IDC. Jadi kan walaupun saya di sana gitu ya, saya belum kenal H3C gitu ya. Jadi saya sering mendengar bahwa dari data IDC itu number one itu adalah S3C. HCI-nya? HCI-nya. Dari tahun itu tuh? Dari tahun 2017 Pak. Tapi di Indonesia belum masuk. Indonesia belum masuk, ya. H3C belum masuk. Makanya saya bilang H3C belum masuk. Cuman saya sering bertanya sama teman-teman saya di H3C. Ya, dan tempat ini ya, saya nggak berani sebut brand ya, tempat lama. Nah itu, ini gila ya, maksudnya market share dia itu gede banget gitu. Maksudnya almost 40% Pak. Market share siapa? Market share China market, H3C, ngomongin HCI ya. HCI. Nah, sedangkan waktu itu brand kami ini hanya sekian persen, number 4 kalau kita ngomong, number 4. Ya karena number 1-nya H3C, number 2-nya kipas merah, ya kan, number 3-nya Lenovo, baru 4-nya si ini. No, itulah. Ya inilah brand ini gitu ya. Jadi ya memang kami juga cukup shock gitu ya. Wah bahkan di negara kami sendiri aja pun ini masih kecil, sangat kecil kalau kami bilang ya Pak ya. Sangat kecil. Makanya kami juga berangan-angan gitu ya. Ini kenapa ya? Kenapa mereka bisa begitu? Jadi nah, puji Tuhan ya, sekarang saya masuk di sini. Oke. Ya gitu ya Pak ya. Jadi ini cerita unik. Iya. Ini memang saya bilang dunia ini sangat sempit mungkin Pak. Sangat sempit. Saya ketemu Pak Mario pun ini sempit banget gitu ya. Padahal ternyata tetap tahu juga gitu berarti. Iya. Nah, jadi memang dengan adanya hal seperti itu, yang pas saya masuk ke sini ternyata pas saya lihat ternyata memang fiturnya banyak ya. Jadi fiturnya banyak, completed, dan juga memang biasa kalau orang, makanya tadi saya bilang di depan ya H3C ya, harap cuan. Oke. Berarti awalnya yang tadi saya pikir, saya baru tahu juga ternyata H3C ada HC-nya. Saya baru tahu hari ini. Dan tadi saya dengar, tapi saya hanya di kepala saya pikir ini dia baru masuk ke Indonesia HCI, yang mana kami dulu 2018 kami sudah jual HCI di Indonesia yang masih entity sendiri, yang sekarang sudah under HP. Kalau dulu belum, masih sendiri. Bahkan dia jualnya tidak dengan hardware, tetapi hanya chip prosesor. Itu bisa ditaruh di hardware apa aja tuh tahun 2018. Sekarang sudah di merge sama HP, lalu lawannya pun sudah ada. Saya tahu dua itulah pemain HCI yang besar. Lalu muncul lagi yang tadi tempat kerja lamanya Pak Jo. Muncul, saya kaget juga. Wow, ini terobosan baru, ada firewall-nya, ada HCI-nya. Hari ini saya dengar H3C ada HCI juga. Gimana lawan mereka? Tapi ternyata H3C udah lama di HCI. Ya, dan memang bisa dibilang karena kami juga bagian dari Tricom gitu ya Pak ya, dari si Tricom ini sendiri, bahwa kami pun juga menyematkan kemampuan security di dalam HCI kami. I see. Jadi ada firewall dari si Tricomnya sendiri, gitu ya. Kita ngomongin virtual router, virtual switch, itu bahkan semua ada di dalam Pak. Berarti ini semuanya pemain-pemain lama yang di virtual load balancer, packaging ya, di packaging nama baru ya. Ya, di packaging. Oke. Kalau gitu, ini berarti tadi solusi kita udah sampaikan ya, ada networking, ada server ya. Tapi masih ada hal lainnya Pak. Jadi apa aja sih? Apa lagi? Nanti saya sematkan kembali Bapak Ibu. Jadi memang di 2023 ini kami juga nggak hanya follow the trend ya, kita ngomong ya Pak ya. Jadi kami pun juga sudah mulai meluncurkan teknologi-teknologi baru. Apa tuh? Jadi biasa kan kalau orang ngomong Cina follow doang gitu ya. Saya Cina follow. Tapi kami coba sematkan di sini bahwa kami juga menyampaikan beberapa teknologi baru. Salah satunya adalah router yang bisa dimasukin kartunya 5G. Nah, belum pernah ada kan tuh? Itu routernya mobile? Routernya bisa mobile. Jadi routernya itu kita nggak ngomong mobile, tapi kecil. Biasanya cocok banget kalau dipakai buat di retail, supermarket, atau mungkin di ATM gitu ya. Itu punya dengan antena yang bisa ngasih 5G.
artinya disematkan GSM card. Ya GSM card gitu ya. Oke. GSM card itu bisa dapat 5G. Satu GSM card. Mungkin 2 Pak. Mungkin 2. 2, iya. Tapi mungkin aktif standby ya. Aktif standby, ya. iya. Kayak sama seperti handphone ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, Satu mobile handphone kan bisa 2. Iya bisa 2 SIM card ya. Yes. Mungkin. Routernya bisa buat chatting juga. Saya belum tahu nih Pak kalau udah bisa chatting. Tapi ada beberapa router-router kami yang bahkan juga bisa diinstal sebuah operating system. Oh. Ya, jadi bisa diinstal seperti mungkin Docker, mungkin kayak VM, VMware gitu, itu masih bisa diinstal. Berarti ini bisa banget kepake buat market retail. Yang mana kalau mereka buka-buka satu gerai baru, mereka nggak mau pusing beli router mahal atau apa, mereka juga mesti langgan ISP, tarik kabel dan sebagainya. Taruh aja router S3C yang sudah kita sematkan 2 GSM, terus kita tinggal survei aja di lokasi itu GSM yang kenceng apa ya. Karena kan, gitu ya. Dan biasa juga kadang ini cocok banget buat customer-customer kami gitu ya, yang mungkin daerahnya mungkin kan jarang terjamah terestrial Pak. Iya. Ya jarang tarikan fiber mungkin atau jarang ada tarikan biasa IndiHome lah atau macam-macam kan jarang, mungkin ada susah gitu. Nah sedangkan sinyal BTS mungkin lebih mudah gitu ya untuk buat mereka. Nah itu ini bisa menjadi sebuah solusi. Kekuatannya gimana? Kan 24 jam terus tuh nyala tuh. Iya, ini memang H3C itu sendiri kami dibangun itu bukan digunakan sebagai segmentasi dari consumer grade. Oke. Ya jadi barang H3C ini adalah barang enterprise grade Pak. Oke. Ya jadi biasa kalau kita ngomongin di laptop ya, kalau di laptop kan kadang-kadang ada yang ngomongin consumer grade, ada yang business grade gitu ya. Nah jadi kami adanya di business grade Pak. Oke. Jadi kalau masalah kehandalan, Bapak Ibu boleh coba 24/7 pasti akan tetap nyala. Karena kan kalau kita bicara gerai, kita bicara cabang kecil itu kan nggak mungkin mereka siapkan. Mungkin ada lah, tapi iya kan. Oke. Yes, I see. Jadi memang gitu. betul ya Bapak Ibu ya. Ini is very, menurut saya dari Pak Mario very kritis dan concern. Jadi memang barang kami ini juga sudah kami pikirkan secara matang. Jadi dari research and development itu juga dipikirkan secara matang bahwa biasanya kami sudah melampirkan hasil testing research and development-nya kami bahwa biasanya itu ada namanya working temperature. Oke. Jadi working temperature itu biasanya bisa dari nanti bisa dilihat di datasheet-nya ya. Jadi datasheet-nya ini bekerja mungkin dari saya ingat minus 30 sampai 55 derajat. Oke. Jadi which is sebenarnya suhu mungkin di Indonesia kan common ya Pak ya, 35, 34, kecuali mungkin Surabaya ya. Mungkin, suhu ruangan lah. Ya, suhu ruangan kan it's still fine. Lah, iya. Masih Cuma kan kalau untuk barang-barang networking kan kalau suhu ruangan juga nggak boleh kan, harus dengan pendingin kan. Ya, aslinya memang harusnya pakai pendingin ya Pak ya, aslinya seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini sebenarnya kita dapat menjamin bahwa perangkat tetap berjalan walaupun dengan suhu yang mungkin tidak layak. Iya. Ini saya kepikir ini sebenarnya bisa ditaruh di dalam ATM ya. Yes, ATM Pak. Jadi kalau di bank-bank kan, bank itu ATM banyak banget Pak ya. Iya. Sedangkan Bapak bisa bayangkan kalau mereka itu harus pakai link Visat mungkin, atau kan pakai link yang mahal atau MPLS macam-macam. Ini kita bisa masukin ke dalam mesin ATM. SIM card kan mungkin cuma 50.000 ya Pak, sebulan dengan kuota yang sangat besar. Dan saya yakin ATM juga nggak akan mengeluarkan data video atau TikTok kan ya Pak ya. Kan hanya tuh. Iya. Jadi di dalam mesin ATM kan nggak ada pendingin. Iya, memang betul. dalam ATM kan, pasti ya panas juga, nggak suhu ruangan lah ya. Ya, suhu ruangan. Tapi berarti bisa ya. Bisa Pak. Oke, jadi solusi ya. Ya, bisa menjadi sebuah solusi yang kadang-kadang customer nggak aware gitu. Oh, ini bisa jadi begini ya. Dan ya cukup oke gitu ya, cukup oke untuk ini. Dan nggak hanya cuma itu ya. Jadi apalagi? Ada barang baru lagi Pak. Jadi kita juga sedang nyiptain paten, dan kemarin juga kami dapat beberapa award dari Jepang, dari Inggris dan kawan-kawan bahwa kami sedang nyiptain paten teknologi Wi-Fi 7. Wi-Fi 7? Wi-Fi 7. Kayaknya baru Wi-Fi 6 tahun lalu saya dengar. Baru ngomong Wi-Fi 6 kan ya? Wi-Fi 7 aja ya mungkin ada beberapa toko sebelah gitu ya ngomongnya Wi-Fi 6E. Ada ngomongnya 6E. Ada I-nya. 6E gitu ya. 6E. Enhance. Mereka kan ngomong ada 6 Plus atau macam-macam gitu ya. Kalau di iPhone kan ada 6 Plus macam-macam. Iya. Nah, kalau kami bahkan kemarin nyiptain, mau coba patenin Wi-Fi 7. Widih. Ya, nanti ada disematin di sini ya, di slide ini. Apa bedanya? Apa keunggulan? Nah, Wi-Fi 7 ini pastinya dia punya MIMO-nya lebih gede gitu ya. Jadi dia dalam sekali transfer gelombang dia bisa balikin dengan. Tapi biasanya jaraknya makin pendek ya?
Biasanya begitu, Pak. Iya kan? Biasanya begitu. Pasti memang akan ada beberapa yang akan di-suffer lah ya. Iya. Ya biasa kan kecepatannya akan berbanding terbalik dengan kebalik ininya. Iya, betul. Ya, tapi yang bisa kita sampaikan bahwa pasti akan lebih cepat, lebih banyak user yang bisa connect, dan saya lihat kemarin datasheetnya bisa nyampe 50 gig per second. Jadi kecepatannya ini udah, saya bilang itu wah very fast gitu ya. Jadi tapi yang saya jujur belum pernah coba. Saya pengen coba segera nih karena mau lagi sudah ada barangnya? Sedang mau kirim ke sini, Pak. Sedang mau kirim ke sini. Artinya barangnya sudah ada, cuma belum masuk Indonesia. Cuman, belum di sini karena kan memang kami juga harus mengurus postelnya, Pak ya. Mungkin Kominfo-nya aja belum tahu ada WP7. Iya. Bingung bikin aturan. Ini postelnya gimana gitu. Iya. Aturnya aja nggak ada gitu kan, Pak. Berarti SDC masuk Indonesia juga mengikuti aturan ya? Iya, kami mengikuti aturan, Pak. Dan memang barang kami juga harus semua dipostel. Oke. Ini by the way pertanyaannya di luar dari ini jadi bingung nih masuk yang mana. Di sini ada pertanyaan, SDC nggak cuma nawarin solusi box moving aja. Iya. Ada solusi yang dapat ditawarkan. Tadi ada solution ya. Yes. Solution mungkin apa sih tadi itu solutionnya ya? Yes. Oke. Jadi memang tadi kan barang-barang kami ya, Bapak Ibu sudah dengar bahwa itu ada router, ada switch. Kita ngomong CT tadi dan IT gitu ya. Bahwa kami pun juga punya ada beberapa solution yang dapat kami tawarkan dengan sistem level yang advance. Jadi bisa dibilang banyak pemain-pemain di luar sana juga yang ngomongin software defined networking. Software defined networking. Ya, jadi segala sesuatu hal sekarang ini banyak yang di-define untuk menjadi dijalankan oleh sebuah software. Jadi ya Bapak Ibu tahu ya, kalau mungkin di kalangan enterprise, mungkin di kalangan kantor, mungkin simpel ya kayak Pak Mario ini sekarang gitu ya. Contoh saja, Pak. Bapak punya sebuah company dengan memiliki server yang sangat banyak. Server yang sangat banyak, Pak ya. Jadi Bapak bayangkan banyak gitu ya. Nah, biasanya seorang tugas administrator itu kan adalah dia harus mastiin ini tuh dalam kategori seperti apa, apakah di kategorinya web atau kategorinya database, kategorinya apa aplikasi. Betul. Dan dia harus mengkategorikan itu berbagai macam dengan berbagai macam policy. Aturan-aturan. Betul ya, Pak ya. Ini nggak boleh inilah, ini nggak boleh inilah. Dan itu Bapak bisa bayangkan kalau itu server cuma satu mungkin sangat mudah sebagai seorang administrator, dan mungkin juga buat Bapak juga mudah lah ya, cukup hire orang satu aja gitu. Iya, betul. Ya, tapi bagaimana bayangkan kalau servernya itu mungkin ada 1000. Ya, bagaimana dia harus install ke dalam, dia harus bisa dikonekin bersama, bagaimana polisinya harus ngikut. Tanpa adanya software ini pasti akan lebih complicated. Iya. Betul, Pak ya? Betul. Nah, makanya sama juga salah satunya adalah kami punya software defined data center ini gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu lebih sering dengar, biasanya akan lebih sering dengar apa? Terminologi yang biasa disebut dengan namanya SD-WAN. Ya, SD-WAN saya yakin Bapak Ibu pasti akan lebih sering mendengar. Tapi tujuannya pasti akan semua sama ya. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dan juga melakukan lowering cost dari sisi internet linknya. Betul ya, Pak ya. Betul. Semua sama. Iya, semua akan sama. Dan kami juga hadir di sini gitu untuk memberikan solution SD-WAN. Jadi Bapak Ibu enak. Kenapa? Karena saat Bapak Ibu membeli router kami ataupun membeli firewall kami, itu adalah sifat yang long term investment. Ya, jadi barang kami bukan cuma sebagai routing doang gitu, ternyata ada solution controllingnya lagi loh kalau Bapak Ibu sudah sangat banyak. Yang saya yakin kalau tadi kayak Pak Mario udah mikir ATM, wah ATM bisa berapa banyak, Pak? 16.000, 17.000, 20.000, wah betul. Itu Bapak bisa bayangin nggak kalau orang IT harus turun, memang Bank Mandiri atau Bank BRI dia mau tuh hire 17.000 orang untuk ngurusin ATM doang. Nah, dia pasti nggak mau ya untuk ngomongin sekian banyak costly orang. Iya, very costly gitu ya. Ya, makanya bagaimana SD-WAN terminologi ini juga dapat diberikan oleh solution kami. Jadi dari routernya, dari controllernya, dari servernya, kami dapat berikan solution-solution seperti itu. Oke. SD-WAN berarti ya? Yes, betul. I see. Dan gak hanya itu, Pak. Solutioning kami lagi gak hanya cuma di networking, tapi kami juga punya solutioning di dalam IT tadi. Apa tuh? Jadi bukan cuma HCI, jangan server dan juga server gitu ya. Kami juga punya solution private cloud, Pak. Private cloud? Yes.
Oke, jadi ini very simpelnya adalah private cloud ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu di luar sana banyak public cloud ya. Yep. Kita ngomong itu public gitu, kita ngomong ya kita sebut aja mereknya mungkin seperti Alibaba, mungkin seperti Amazon Web Service, Azure. Nah, yang dimana saya juga yakin Bapak Ibu juga tahu bahwa pasti mereka bukan menggunakan teknologi HCI. Betul kan? Pasti mereka punya jeroannya banyak, ya dengan server spesifikasi yang berbeda-beda, yang dimana diatur oleh sebuah software, pastikan ya Pak ya, ya sebuah stack kita ngomongnya, sebuah software. Nah sama Pak, di kami membuat namanya private cloud. Jadi private cloud ini kami dibangun dengan kami sebut namanya S3C Cloud Operating System. Cloud OS. Cloud OS. Ya, biasa orang ngomong Cloud OS. Nah, Cloud OS ini dibangun di atas dasar dengan teknologi open source. Jadi kami menggunakan teknologi OpenStack. Biasa orang ngomong OpenStack gitu ya. Nah, OpenStack ini kami lakukan enhancement dari R&D kami agar dapat membangun layaknya seperti AWS. I see. Jadi kalau AWS kan di public ya. Nah, saat customer ingin mendapatkan layanan-layanan cloud seperti mereka, tapi di dalam data center Bapak Ibu sendiri, jawabannya adalah ini. Cloud OS. Cloud OS. Betul. Itu solusi dari H3C. H3C. Ya, betul. Terus bedanya apa dengan HCI? Kalau HCI itu kan hanya ngomongin servernya bagaimana sama storage itu digabungkan ya. Bapak Ibu mungkin tahu ya kalau mungkin di dalam public cloud Bapak Ibu bisa pilih tuh. Ada server yang compute only, ada server yang GPU. Ya kan? Ada server yang buat web, ada mungkin database service, ada mungkin juga function service, ada ngomong yang relational database service, macam-macam lah, remote desktop service, itu banyak macam ya, ada API services. Nah itu semua teknologi data center digabungkan menjadi sebuah hal yang services, ya kan? Dimana juga di dalamnya itu digabungkan dengan teknologi software defined networking, ya dimana ada data center switchingnya, ada spine-nya, ada live switch-nya yang harus dikontrol ya Pak oleh mereka. Dan juga mereka harus bikin groupingnya seperti apa, membuat multi tenancy, gitu kan Pak ya. Nah itu hal-hal seperti itu pun juga dilakukan, yang dimana HCI itu nggak bisa lakuin itu Pak sebenarnya. Itu bedanya. Yes, itu bedanya. HCI memang hanya digunakan sebagai lu pakai diri lu sendiri. Tapi once Bapak ingin memberikan kemampuan services gitu ya. Misalkan contoh ya Pak, ada sebuah grup yang sangat besar, customer, mungkin Bapak Ibu yang sedang lihat podcast ini, ada customer yang sangat besar, punya grup banyak, apalagi IT-nya biasa kalau di kementerian ngomongnya pusdatin biasanya. Nah pusdatin itu kan dia harus bisa menjadi sebuah contoh ataupun juga menjadi sebuah layanan, ya kan? Layanan sumber dari komunikasi dan informasinya. Betul ya Pak ya? Dan makanya punya banyak bisnis unit ataupun kita ngomong biasanya kalau di customer government di direktorat, gitu Pak ya. Nah makanya pusdatin dapat memberikan layanan itu seperti service. Website gua aja nanti kayak AWS gitu ya. Dia punya banner sendiri, misalkan pusdatin apa gitu, pusdatin A. Dia tinggal masuk, tinggal login, dia tinggal request mau seperti apa, dijalanin, di-approve oleh pusdatinnya. It's very simple. Jadi percepatan lah, semuanya lebih efisien, tetapi betul. aman. Karena private. Betul. Dan cloud ini itu efisien. Tidak melanggar undang-undang ITE Pak ya. Karena tidak boleh keluar dari Indonesia. Tidak boleh keluar dari Indonesia. Betul. Gitu. Makanya kenapa banyak orang public cloud di sini sekarang caranya bagaimana tetap berjualan, mereka bangun cloud di Indonesia. Sini. Oke. Itulah yang dimaksud dengan Cloud OS. Dimaksud dengan Cloud OS. I see. Berarti kalau saya salah, tolong dikoreksi. Berarti Cloud OS ini di dalamnya kita bisa masukkan si HCI tadi ya. Salah satunya. Yang dapat di-manage oleh Cloud OS. Tapi kan di dalam sebuah teknologi cloud computing itu tidak hanya memanage HCI. Betul, tapi yang lainnya juga ada server yang server fisik, ada yang kontainer, ada yang kita ngomong server GPU, kan Pak? Kemampuannya beda-beda. Berarti ini sebenarnya perkembangannya bisa cukup besar Bapak Ibu karena ini sebuah game yang sangat besar. Indonesia kita kan tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan mungkin transportasinya sekarang sudah lebih baik, tol sudah terhubung satu sama lain antar provinsi. Betul. Tetapi kan tetap saja kita cukup jauh dan ada di beberapa lokasi
let's say kita bicara kecamatan yang agak dalam, jangan kan kecamatan kabupaten deh ya, Iya, betul. yang agak dalam mungkin jarak ke sana harus menempuh tidak hanya darat, mungkin campur laut, mungkin campur udara. Kita bisa efisien dengan lakukan komunikasi via cloud, tetapi private. Ya, okay. Private. Good solution ya. Ya. Oke. Nah, Very good solution. dari tadi solutionnya bagus-bagus, historinya juga bagus. Bahkan H3C ini kan juga orang yang tidak pernah dengar tidak boleh juga worry atau khawatir yang terlalu berlebih karena nama belum terkenal, karena ternyata H3C ini kan juga sudah dimiliki oleh suatu nama yang cukup besar entitinya, itu HP. Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, mohon maaf nih Pak Jo, tapi semua orang Indonesia mungkin rata-rata ya. Saya juga nggak kenal semua orang Indonesia, tapi rata-rata. Dan saya orang Indonesia pun berpikir barang China itu kan ya cepat rusak lah. Terus ntar 3 tahun lagi juga udah hilang gitu kan. Nah, itu biasanya itu orang kalau misalnya zaman sekarang nih ya kondisi ya yang 2022 ya, which is baru 2 tahun di Indonesia. Terus kita tawarkan S3C, nanti si orangnya S3C, ntar 5 tahun lagi tuh barang udah nggak ada. Nah, ini gimana kita meyakinkan customer seperti itu ya, Pak Jo? Oke, jadi biasanya memang yang kita ingin jamin ke customer adalah layanan purna jual, Pak. Oke. Layanan purna jual. Saya yakin di luar sana pun yang struggle untuk ngomongin brand China gitu ya, kita ngomong brand China, ya pasti mereka akan memberikan layanan services. Bahkan bukan hanya terjadi di China, mungkin brand Korea pun juga melakukan hal seperti itu ya Pak ya. Ya kita ngomong paling simpelnya mobil sekarang. Ya. Jadi mereka memberikan layanan purna jual 5 tahun, warranty dan spare part gitu Pak ya. Nggak sama seperti Korea, listrik baterai 7 tahun gitu kan. Jadi ya itulah yang mereka tawarkan terkait layanan dan purna jualnya. Ya sama Pak, seperti kami sekarang di sini, yang dapat kami jamin adalah terkait layanan dan purna jual kami. Jadi ya, Bapak Ibu, don't worry gitu ya, don't worry bahwa memang kami di sini pun bahkan punya tadi salah satu auto service partner kami gitu ya, ASP kami ya Titanicom itu, dan juga kami pun juga ada level 1 partner kami ya, TKMT ini ya jangan ragu ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah punya engineer yang cukup banyak, punya sertifikasi juga, yang pasti kalau ada masalah apapun pasti akan di-handle dulu gitu ya. Dan nanti terkait masalah barang, bahkan kami pun juga menjamin beberapa barang kami yang bisa dibilang kecil lah ya, kita ngomong kecil gitu ya Bapak Ibu. Dan dimana biasa kalau switching seperti layer 2 atau wireless atau router yang kecil kita ngomong, nah bahkan kita sudah memberikan limited lifetime warranty. Ya, tapi limited, ada kata limitednya. Ya, ada kata limitednya. Jadi limited ini dalam berarti sebenarnya itu kami tampung warantinya itu 5 tahun, Pak. Jadi 5 tahun. Kenapa sih kita bekasnya sekarang nggak kayak dulu gitu? Banyak orang yang komplain, ini kok Tricom nggak kayak zaman dulu ya, lifetime. Jadi begini Pak, memang ini menjadi sebuah keputusan perusahaan yang sangat berat karena memang teknologi nggak hanya di situ Pak. Karena teknologi itu berubah. Teknologi itu moving. Ya Pak, ya kalau teknologi di situ aja itu bohong namanya. Nggak berkembang. Nggak berkembang ya, namanya lead bank. jadi ya memang kita bisa bilang bahwa dengan adanya hal seperti itu, dengan limited lifetime ini kami menjamin bahwa 5 tahun sudah di cover. Dan kami jangan don't worry juga ya Pak ya. Kami bahkan punya 2 gudang di sini. 2 gudang resmi, spare part resmi atas nama PT Huasan. Tapi tidak di Huasan, di Titanicom itu. Titanicom, Ya, Titanicom itu yang ditunjuk sebagai tempat spare partnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan, jadi memang gini, limited lifetime itu biasanya kan kalau di customer ada namanya service level agreement ya. Iya, SLA. SLA. Nah, limited lifetime itu SLA-nya kan berarti kan bukan nasabah prioritas gitu kan. Kita ngomong nasabahnya memang nasabah yang memang udah beli gitu ya. Nah, jadi memang itu yang SLA-nya kami jaga adalah 10 hari kerja, Pak. 10 hari kerja. Ya, 10 business day, 10 hari kerja. Jadi 10 hari kerja barang itu nanti akan dikirimkan yang baru. Once dinyatakan rusak, kita akan kirimin barang baru dulu. Baru Bapak dispatch barang lamanya. Backup unit.
Ya, backup unitnya. Tapi itu secara yang limited lifetime, Pak ya. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau misalkan Bapak Ibu butuh yang SLA-nya lebih tinggi nih. Tentunya pokoknya saya mau tahu, pokoknya kan ada yang kadang-kadang saya butuh 4 jam harus beres dengan ada resolutionnya gitu. Nah, itu kami pun juga punya SLA yang sampai ke situ, Pak. Dan kami punya warranty yang 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Mau berapa lama di covernya. Nah, saat Bapak Ibu sudah beli seperti ini, nah kan biasa TKMT pasti akan PO juga seperti ini ya. Nggak mungkin Bapak Ibu PO itu, ya TKMT ini pasti akan diteruskan kan ya. Nah, diteruskan itu, nah biasanya dari headquarter kami saat PO itu udah sampai ke headquarter kami atau ke finance kami gitu ya. Itu akan dilihat dan akan diberitahukan ke gudang. Jadi ini SLA harus dijaga. Nah, saat dia akan melihat stok apa yang ada di gudang kami. Jadi once Bapak Ibu misalkan beli barang A gitu ya. Nah, once ini ketahuan barang yang nggak ada yang barang A nih. Nah, itu berbarengan dengan yang barang Ibu Bapak beli, sebenarnya ada tambahan unitnya. Ada golden unitnya. Ada golden unit yang memang dikhususkan untuk Bapak Ibu. Gitu ya. Memang saya nggak bisa pungkiri bahwa memang harganya pasti akan sedikit lebih tinggi sedikit lah kita ngomong. Saya nggak ngomong harga beli baru gitu, tapi harganya sedikit lebih tinggi karena kita ya subsidi silang kalau kadang orang ngomong gitu ya. Tapi kita menjamin hal itu sampai seperti itu, Pak. Berarti paling tidak 5 tahun ke depan aman. 5 tahun ke depan aman. Dan biasanya barang kami pun nggak hanya cuma sampai situ, Pak. Bahkan kami pun menjamin purna jual kami adalah 5 tahun setelah barang itu udah nggak dijual di pasaran. Jadi misalkan contoh barang A tadi berhentinya adalah tahun 2023. Berhenti kayak macam selesai. End of service lah. End of sales lah. Kita udah nggak jualan lagi karena barang itu udah teknologi lama. Barangnya barang lama gitu ya. Tapi masih mau dipakai. Nah, masih mau dipakai nih. Karena masih nyala. Karena masih nyala. Nggak mungkin kan Bapak Ibu baru beli tahun ini terus tahun depan ganti baru. Kan sayang. Saya sih sebenarnya senang Bapak Ibu karena TKMT dapat duit lagi. Saya juga dapat duit lagi ya. Berarti meskipun udah mati tetap masih bisa disupport. Walaupun udah discontinue, kami pun menjamin pernah jual itu sampai 5 tahun lagi. I see. Berarti nggak usah worry lah ya. Nggak usah worry. Jadi jangan takut kalau misalkan tadi discontinue gitu ya, terus tiba-tiba masih dalam coverage warranty 5 tahun. Nah, barang itu kan sudah tidak ada ya, berarti ya discontinue. Nah, kami pun bahkan menjamin untuk memberikan teknologi yang mirip. Misalkan contoh switch gitu ya, 24 port gitu ya. Kami akan memberikan 24 port yang seri baru. Untuk bisa dipakai oleh Bapak Ibu. Jadi enak ya. Udah dapat warranty diganti barang baru. Barang baru. Nah, itu memang sebuah kehormatan juga untuk Bapak Ibu sudah milih barang kami seperti itu. Tapi memang kalau saya lihat pengalaman beberapa tahun 2 dekade terakhir lah, dari 2000 awal sampai sekarang udah 2020 memang di dunia IT, di dunia teknologi itu tidak ada yang bisa diam dalam waktu yang lama. Entah itu dia di merge oleh perusahaan yang besar jadi betul sekali. Kita nggak bisa bilang saya pakai barang ini aman selama-lamanya. Tidak ada yang aman selama-lamanya juga. Pasti akan berkembang. Entah dimakan atau memakan. After dimakan itu aman. Berubah di dunia IT aman. Karena teknologi berkembang, merger ya. Bahkan ada yang dicerain juga. Ada yang dicerain juga. Jadi nggak cuma selalu merger, Pak ya. Ada yang udah di merger, lu kagak menghasilkan, dicerai lagi gitu kan. After dicerai ternyata cuma prank. Itu cerita lain. Di sini ada pertanyaan nih, tetapi ini boleh disampaikan ya. Siapa aja sih yang sudah pakai H3C Solution? Kita boleh sebutkah? Oke, mungkin kita coba sebutin, nggak sebut langsung nama ya Pak ya. Kurang etis lah kalau menurut saya. Jadi enak ya. Kurang enak ya. Jadi kami juga belum mendapatkan persetujuan sama customer-customernya. Betul. Tapi jangan ragu, Bapak Ibu boleh kontak ke Pak Mario gitu ya. Untuk siapa aja yang udah pakai? Untuk siapa aja yang boleh pakai. japri ya? Iya, boleh japri. Boleh japri, nanti ada dicantumin nomor HP-nya langsung Pak Mario nih. Ditaruh ya? Boleh ya, boleh ya ditaruh ya. Jadi nanti boleh, nama saya juga ada nomor handphone saya di sini. Bapak Ibu boleh kontak langsung dan nanti boleh nanya juga Pak Mario, bagaimana sih case-nya, customer-nya ngapain, beli apa gitu ya. Dan aku Pak Mario bisa jual di situ gitu ya. Nah itu boleh tuh sharing-sharing sama Pak Mario. Oke. Mungkin juga boleh nanya tuh bagaimana supportnya H3C gitu ya. Boleh. Ya ada satu dan lain hal yang kita harus izin karena kan betul. undang-undang ITE juga. Tapi memang yang dapat kami sampaikan bahwa customer kami almost semua sektor industri udah ada.
Ya, semua kita ngomongin military lah, government lah, kita ngomongin education, banking, healthcare, ya kita ngomongin vertical industrinya, almost semua kita sudah punya. Sudah ada ya. Iya. Dan paling simpel kalau mungkin saya sebut customer ya. Sekarang saya ngomong customer, tapi saya nggak ngomong yang di sini Pak ya. Kalau di sini mungkin dispute gitu ya. Kadang-kadang kita belum dapat undang-undang. Tapi yang dapat kami jelaskan, salah satu saya ngomong 3 customer aja ya Bapak Ibu ya. Yang paling besar di kami adalah satu adalah Tencent Cloud. Tencent Cloud. Ya, Tencent ini adalah salah satu perusahaan China yang luar biasa besar. Yang mereka tuh punya WeChat. Oh, WeChat tuh punya Tencent Cloud? Yes, punya Tencent Group. Saya baru tahu. Tencent, dan dia punya PUBG. Biasa kalau kita main PUBG, nah itu punya dia. Itu semua networking yang besar-besar dan server itu kita yang supply ke mereka. PUBG itu game kan? Game yang person itu kan? Yang first person shooter kan? ya. Itu salah satunya kan bisnis unitnya banyak. Ya WeChat, WePay gitu ya, WeCom itu Tencent tuh ya, Tencent. Dan itu pakai dan mereka punya Tencent Cloud kan sekarang. Tencent Cloud. Dan di Indonesia kayaknya lagi bangun deh. Saya lihat. Oh iya. Dan itu udah back to back sama kita pasti. Udah pasti dia belinya pakai barang H3C. H3C apanya yang dipakai? Networking ya Pak. Networkingnya, data center switchingnya, serversnya. Oh semua. Ya tapi mereka pakai software mereka sendiri. Oh, I see. Nah, untuk membangun sebuah platform cloud itu kan pasti ada softwarenya. Iya. Kami dijadikan sebagai global tier 1 partner mereka. Oh, I see. Ya, gitu. Nah, kedua adalah yang mungkin Bapak Ibu jarang tahu. Apa tuh? Alibaba Cloud. Alibaba. Ya, jadi Alibaba Cloud itu di 19 region dan di around the world gitu ya, di dunia ini gitu ya. Kita itu jarang kedengeran bahwa kita juga menjadi partnernya mereka. Jadi bisa dibilang barang-barang kami pun eksis di Alibaba Cloud. Apa aja barangnya sama Pak? Sama kayak servers, gitu ya, networking gitu ya. Tapi mereka nggak pakai software kami. Makanya kenapa kami jarang kedengeran. Jadi yang kedengerannya Alibaba Cloud-nya, software Alibaba Cloud-nya yang kedengeran. Gitu, tapi dengan informasi ini, paling tidak Bapak Ibu bisa melihat dan bisa yakin lah. Karena kan Tencent dan Alibaba bukan satu industri, yang kecil. Betul. Dan ketiga yang kemarin bahkan baru bisa dibilang value-nya kurang lebih $1 juta ya Pak ya. Jadi cukup besar itu Telegram Pak. Oh, Telegram? Ya, jadi Telegram itu kemarin dia bangun data center gede gitu ya. Jadi itu beberapa perangkat backbone-nya mereka itu pakai perangkat kami. Baru nih? Iya, baru saja. Dari itu mereka bangun di mana? Ya, saya bisa nanti saya coba kasih tahu ya. Saya ada emailnya gitu ya. Karena biasa kalau kita ngomongnya ada win alert biasanya. Jadi kalau alert dari Presiden H3C biasa akan ngasih tahu. Oh ya ini menang gede di sini. Kalau nggak salah kemarin ada saya lupa di Amsterdam, ada di mana gitu ya. Itu dipublikasi nggak sih? Dipublikasi Pak. Di S3.com ada nggak sih? S3.com dipublikasi. Oh, jadi bisa lihat di artikel. Iya, bisa ada artikelnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa lihat. S3.com/English. Jadi jangan sampai slashnya EN ya. Jadi jangan sampai slashnya CN. Kalau CN nanti hurufnya kriwel gitu ya. Oke. Berarti sudah ada artikelnya di sana ya? Ya, ada artikelnya dan kalau artikel mungkin paling banyak yang di kami itu artikel paling banyak adalah yang customer kita yang gede di China adalah China Telecom. China Telecom. Iya, jadi ya mereka kan juga salah satu seperti kayak Telkomsel lah ya, yang gede di sana gitu kan ya. Jadi ISP yang cukup besar dan kok nggak salah, China Telecom juga sempat bilang dia pernah pakai yang kipas merah juga, bukan? Iya. Saya memang nggak bilang barang kita semua di sana. Iya, bukan satu-satunya, tapi paling tidak dia memilih barang. Yes, memilih barang kami yang juga. 5 besar lah atau yang baik-baik ya, 5 terbaik. Iya, oke. Saya nggak bilang kayak sama kayak Telegram ya, nggak mungkin Telegram cuma pakai H3C, tapi kami juga dipilih oleh mereka gitu ya. Iya. Alibaba Cloud gitu ya, dan juga Tencent Cloud gitu ya. Iya. Artinya ya nggak perlu diragukan ya. Ya, nggak perlu diragukan. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau masalah terkait barangnya seperti apa sih, ini barang apa. Memang masalah saya kejelekan kami sendiri di Indonesia sekarang adalah satu aja Pak, menurut kami. Branding ya. Branding kami masih kurang kedengeran ya Bapak Ibu ya. Jadi biasa orang jadi aware gitu, H3C ini apa gitu. Iya kan, itu juga lah kita coba kami buat podcast ini untuk kami bisa sebarkan ke seluruh customer kami existing dan juga kami sebarkan di sosial media untuk supaya Bapak Ibu bisa tahu S3C itu apa dan bagaimana untuk kebaikan untuk semuanya pastinya. Karena S3C ini kalau menurut saya jadi satu solusi breakthrough lah untuk
kita yang saat ini mungkin dengar kan isunya 2023 mau resesi ya, kita kan seluruh dunia. Betul. Tapi kan solusi kan tetap harus ada karena kan produksi tetap harus jalan. Bagaimana produksi tetap harus jalan, tapi kita membutuhkan solusi yang efisien untuk menuju ke efisiensi. S3C ini dengan punya fitur-fitur yang segudang yang tidak perlu diragukan, yang mungkin sama, kita bisa bilang hampir sama dengan produsen-produsen luar yang sudah punya nama besar, yang otomatis juga branded besar, yang otomatis juga cost-nya besar. Betul. S3C bisa memberikan solusi dengan low cost pastinya, dengan fitur yang hampir sama, bahkan mungkin sama dan tidak perlu diragukan. Karena itu kami ingin menyebarkan informasi ini kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu mendapatkan solusi yang terbaik dengan situasi kita yang saat ini. Itu tujuan kita buat podcast ini, Pak Jo. Thank you banget Pak Mario. Sama-sama. Mudah-mudahan saya juga bisa memberikan beberapa sharing lah ya. Beberapa sharing. Sekarang untuk bisa mendapatkan S3C ini, selain TKM lah, supaya Bapak Ibu juga di luar, karena ini kan yang denger ini nggak cuma customer TKM. Kami juga nggak mau terlalu egois hanya membuat ini untuk customer TKM aja. Untuk di luar semuanya deh, agar mendapatkan solusi yang terbaik supaya Bapak Ibu juga mendapatkan solusi terbaik di situasi yang sekarang. Gimana cara mendapatkan S3C untuk Bapak Ibu? Oke, jadi untuk mendapatkan S3C pastinya paling simpelnya adalah menghubungi kedua kita ngomongnya authorized distributor ya. Authorized distributor kami gitu ya. Authorized distributor kami ini adalah ICS Indojaya ya, PT ICS. ECS dan Sistek berarti. Ya, ECS dan Sistek, betul. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu mencari bisnis partner yang kompeten, jangan diragukan. Ini promosi tuh. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kami tidak hanya, memang kami tujuannya bisnis untuk kami mendapatkan keuntungan, tapi kami juga ingin membantu Bapak Ibu agar Bapak Ibu mendapatkan solusi yang efisien. Jadi Bapak Ibu bisa mencari, terutama untuk IT teknologi di networking dan sebagainya, bisa cari solusi S3C, dan Bapak Ibu bisa lihat dari s3c.com ataupun dari dua distributor tadi, Sistek dan ECS. Tapi kalau Bapak Ibu mau langsung dengar dari kesaksian-kesaksian kami, apa yang sudah kami lakukan di customer, Bapak Ibu bisa hubungi kami. Oke, kalau gitu. Pak Jo kayaknya sudah di ujung. Nah, dari TKM ada beberapa customer yang sudah percaya pada S3C dan sudah menggunakan. Kami atas nama TKM mengucapkan terima kasih, dan kami sudah sering mengucapkan terima kasih kepada customer karena kami sering ketemu. Pak Jo yang langsung dari prinsipalnya mungkin ada kesempatan untuk ucapkan, silakan. Ini kesempatan buat saya juga. Jadi ya saya yakin untuk masuk ke customer Pak Mario itu juga tidak mudah ya. Jadi customernya luar biasa gitu ya. Dan ya bisa menjadi salah satu banggaan kami ya. Bisa dibilang kalau di prinsipal itu kita ngomongnya portofolio. Sebuah portofolio, sebuah gebrakan gitu ya. Wah, ini luar biasa. Jadi kami pun juga kemarin sempat ya, bahkan di luar podcast ini kami juga sempat melakukan joint planning session lagi ya Pak, GPS. Jadi bahkan H3C pun juga nggak cuman sekali beli putus selesai tidak menjalankan korelasi dan hubungan baik dengan customer kami ya. Jadi kami pun juga ingin mencoba menjaga hubungan baik gitu ya. Pastinya tujuannya apa? Memang tujuannya saya bukan ngomongnya UUD ya Pak ya, ujung-ujungnya duit gitu. Tapi memang yang kami ingin jaga adalah bahwa branding kami ini baik. Branding kami ini dapat dipakai dengan layak, dengan baik, dan juga pastinya saya yakin nanti di benak Bapak Ibu gitu ya juga selalu teringat brand H3C ini. Iya, pasti yang ini. Dan memang saya nggak bisa pungkiri, saya terima kasih banyak gitu ya karena sudah percaya dengan teknologi H3C Bapak Ibu. Ya pastinya semoga ke depan H3C makin lebih baik gitu ya. 5 tahun ke depan mungkin saya berharap mungkin sudah bisa lawan sama toko sebelah gitu ya. Jadi udah lebih gede dan kita juga maju bareng-bareng Pak Mario, dan saya yakin Pak Mario juga makin sukses gitu ya. Jadi itu dibutuhkan dua belah pihak lah. Dua belah pihak yang ya pasti ya nggak bisa hanya sendirian ya gitu. Dan dari Bapak Ibu pasti membutuhkan juga support yang baik. Karena itu kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu tidak boleh kita sia-siakan. Harus kita berikan yang terbaik. Itu yang harus dijaga oleh S3C. Tidak hanya fokus untuk mencari yang baru, tetapi yang lama juga harus kita pelihara. Kami harus maintain. Demikian Bapak Ibu semuanya, pemirsa semuanya, terima kasih telah mendengarkan
review solusi apa ini namanya kita ya? Ya, pengenalan H3C ya. Iya, H3C. pengenalan tentang H3C karena Bapak Ibu baru pernah dengar. Semoga ini berguna untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan dan sebagainya, boleh langsung hubungi kami, langsung buka s3c.com juga boleh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Sampai jumpa.